Welcome back to Tiri Putih Podcast. We back again, your host Jan and Bisma. Hello. Now today we are talking about Ampadu. Ada akhirnya, alhamdulillah. Gak tahu tapi ntar main apa enggak, kayaknya nggak ada ya. Karena kalau merah mah akumulasi harusnya kan. emang ada pemutihan, nggak mungkin dong. Kayaknya sih terus masih nggak pemutihan. Iya. Enak Iya. dong nggak gitu. Iya sih, ya tapi ya ngomongin soal itu, tapi Ampadu kayaknya tidak bermain. Apakah dengan tidak bermainnya pemain Chelsea itu bisa kalah seperti Scotland? Nggak tahu. Tapi kita akan ngomongin itu, salah satunya adalah lawannya Denmark dan juga di belakangnya Bisma Daniel James. Ya nih, siapa yang akan maju dan siapa yang akan pulang ditentukan mulai besok ya. Ya. Atau tepatnya hari inilah. Kalau ini diupload maksudnya. Jadi hari ininya kalian beda lah dengan hari ininya sekarang kita. Kita akan ngomongin soal Wales Denmark, yang dimana kedua tim menurut gua ternyata bagus-bagus aja kalau menurut gua ya sejauh ini. Hanya saja ada beberapa laga yang memang menurut gua tidak menggambarkan Wales banget. Tapi yang jelas Denmark yang kita anggap hopeless ya, ternyata ya bisa lolos aja gitu kan. Maksudnya apa ya, gue bisa bilang Wales itu di peringkat pertama kan. Wales itu 2-2. Pertama Italia. Pertama Italia lah. Padahal imbang ya. Habis itu menang 2-0 lawan Turki ya. Habis itu kalah sama Italia. Iya. Kalah sama Italia. Nah, dan Wales ini terakhir itu sampai semifinal tahun 2016. Wah, ini nggak ada yang tahu. 2016 tuh semifinal. Iya, semifinal. Oh iya. Ya. Iya. Ya. Iya. Dan pasti Denmark juga akan mencoba membuktikan, karena habis ngalahin Rusia 4-1 bisa lolos. Dan di depan para rakyat-rakyat warga Denmark maksud gua. Dimana pada saat itu Andreas Christensen di belakang gua, kelihatan kah? Yang mana? Udahlah itu. Nah, itu tuh menyelamatkan muka Denmark yang dimana kalah sama Belgia, kemudian kalah sama ini ya, Finland. Iya. Kalah Finland. Ya begitu, dan sekarang dia peringkat kedua dengan 3 poin, yang dimana Finland 3 poin, Rusia 3 poin. Ini cukup mengerjitkan dahi kan. Akhirnya kan gue pernah bilang sama lo ya, bis yang kapan yang dimana bisa aja 3 poin tapi gara-gara selisih gol kan. Iya. Ya akhirnya bisa yang lolos Belgia dan Denmark gitu. So mungkin menurut Bisma sendiri, kedua tim, what's your opinion about the both teams in round 16? Di ini kan hitungannya kan di hari pertama ya. Yeah. Dua tim ini, dua perandingan ini. Yeah. Kalau lu tanya gue milih Italia, Austria atau Wales sama Denmark, gue lebih pilih Wales sama Denmark sih, karena kemampuannya setara. Yeah, dan kalau menurut gue dua-duanya ini sama-sama ngotot, nggak ada yang satu bertahan atau satunya nyerang. Yeah. Jadi bakal kayak apa ya, pertandingan apa ya pas itu ya. Pokoknya di grup stage itu ada, gue lupa, yang itu sama-sama nyerang nih, dan itu yang pasti buat penonton netral kayak kita yang paling bagus tuh ya. Entertaining Banget. Tapi entah kenapa gue lebih unggulin Wales ya, dari segi pemain, terus mentalitas sama permainan sih lebih tepatnya. Ya, kenapa ya? Karena di situ udah ada Gareth Bale yang udah lu tau lah di Madrid berlimang juara kan. Aaron Ramsey jenderal di tengah, dan menurut gue malah Ramsey ini yang lebih banyak ngegolin loh daripada penyerang aslinya Wales. Iya. Betul. Ya kan. Dan kalau yang fakta yang paling menarik ternyata di lawan Italia kemarin yang penyerang utamanya itu Aaron Ramsey, walaupun nggak nyetak gol ya di Italia. Yeah. Jadi gue condong ke Wales sih, walaupun nggak merendahkan Denmark. Walaupun di sana ada Yusuf Poulsen, terus kipernya Schmeichel, Jair Vestergaard, Christensen pula. Ya menurut gue malah lebih seru penyerangnya Wales ketemu defendernya Denmark sih. Itu premis yang paling seru sih. Ya. Kalau menurut gue. Boleh. Kalau lu gimana?
apa ya? Gue sih ngerasa bahwa perjalanan dari Wales sendiri cukup oke loh ternyata. Kita hanya berfokus pada Swiss Turki loh di grup A dan melupakan Wales sebenarnya kalau menurut gue. Tapi ternyata dengan dia menang secara efektif lah, at least lu menang tipis ataupun seri itu juga bisa menyelamatkan dia gitu untuk dia nomor 2 gitu. Hanya butuh 2-0 loh. Switzerland nyetak 3-1 ya. 3 gol dari 2 gol dari Shaqiri dan 1 dari temannya. Itu aja. Dan satu dia nggak kebobolan 3 gol dari Italia. Nah, iya, itu yang penting. Itu yang penting. Maksudnya kalah pun itu cuman 2-0 ya? 1-0 doang. Maksud gua ternyata harus diperhitungkan seperti itu gitu. Maksudnya di babak grup. Itu juga penting sih maksud gua. Ya walaupun aslinya ada faktor luck juga sih. Wales ketemu Italia di pertandingan terakhir di mana Italia lebih Mancini lebih pilih untuk ngemainin semua pemainnya. Substitusi, betul. Substitusi, ya. Dia faktor lucknya juga Wales sih. Iya, betul anjing. Iya, betul. Luck banget, betul. Luck banget. Tapi apakah lucknya selesai gua nggak tahu. Tapi karena ya gua bisa bilang apa ya? Gua kalau melihat Wales ya pasti udah mencapai tujuan mereka bahwa gol yang terakhir ya 2016 gitu. Nah ini nggak tahu nih apakah menurut gue sih kayaknya akan berbeda aja gitu. Tapi kalau sekarang kita ngomongin soal kelemahan, kalau dari Denmark menurut gue tetap kelemahannya ada di lini depan ya, karena Damsgaard Brandweidt tidak terlalu meyakinkan nih. Bahkan yang nyetak gol juga Andreas gitu maksud gue. Nah ini kalau yang di Wales mungkin lebih ke kreativitas menurut gua, kreativitas serangannya kalau gua lihat dari Wales ya, dengan dia tetap minim gol ya hampir sama seperti siapa tuh namanya Inggris, tapi ini hanya apa ya, gua bisa bilang gua masih belum menemukan semangat dari Gareth Bale. Ya, maksudnya gua belum menemukan itu ya, dan James marah itu berarti kan menunjukkan bahwa dia emang patut memperhitungkan permainannya gitu. Nah, itu yang menurut gua itu. Tapi kalau menurut lu sendiri dengan kipernya Schmeichel ya meskipun gak bagus-bagus banget, ternyata di Leicester doang yang bagus, atau gimana tuh menurut lu? Kalau kiper lebih unggul Denmark ya. Jadi lihat pokoknya dari sisi defense lebih unggul Denmark. Iya betul. Dan, makanya gue bilang premisnya adalah penyerang Wales ngelawan defender Denmark. Yang mana sih yang lebih kuat? Apakah Wales dengan keefektivitasnya atau Denmark dengan kesolidannya? Betul. Gitu. Kalau di sini ternyata penyerang Wales Ramsey, Gareth Bale dan Daniel James nggak efektif, gue yakin menang Denmark harusnya. Iya. Harusnya, iya. Balik lagi 50-50 sih aslinya. Iya, karena gini, Rusia pun di 2018 Piala Dunia maksud gue, itu keren loh, superior. Kalau lo tahu, Rusia sebagai tuan rumah dan itu juga memberikan perlawanan di Piala Dunia 2018. Pada saat di 2020 Euro, keok sama sekali keok, dan Denmark pun dengan sengoyoh-ngoyohnya dia untuk menjadi peringkat 2 ya. Itu aja Finland aja dipantatin gitu, maksud gue dia membutuhkan 4 gol untuk masuk ke gawang Rusia gitu, dan itu cukup impresif lah. Nah ini gua nggak tahu nih apakah banyak gol menurut lo. Nah kita udah masuk ke mungkin key players. Kalau di Denmark mungkin key playersnya tetap siapa ya, Højbjerg atau nggak tahu sih, tapi tetap menurut gua back pasti udah paling solid lah. Paling solid harusnya. Damsgaard, Brandweidt nggak tahu sih. Tapi sebenarnya ketika sebelum ada sebelum ada kejadian Christian Eriksen, sebenarnya probabilitas penang Denmark kan, tapi akhirnya kalah kan. Kalau lu tahu ya. Iya, benar. Itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi sebenarnya memang tangan di Denmark ini emang Belgium Denmark dia deserve nomor 2 sebenarnya. Yes, deserve. Yeah. Cuma emang ya bener lu kata presentasinya menurun karena Eriksennya ditarik. Iya, terus ini kalau ada Eriksen gue jagoin Denmark sih. Jauh banget itu. Betul. Tanpa maksudnya ya jelas lah secara psikologis lo lagi sedih, mainnya asal-asalan lah menurut gue pada saat lawan Finland gitu. Jadi
ya kayak gitu sih. Jadi at least gua nggak tahu skornya berapa, tapi menurut gua kalau yang ada di Denmark, gua sih hanya menunggu Damsgaard dan Braithwaite bisa nyetak gol lebih banyak aja sih. Nggak harus mengandalkan, sumpah lini belakang Denmark itu udah kayak AC Milan zaman dulu aja gitu. Kalau lihat nama-namanya ya, keren-keren lah. At least Christensen juga udah kita anggap sebagai big teams lah dia, big players gitu. Nah itu aja sih. Nah ini kalau dari Denmark, kalau dari Wales kalau menurut lo, dan mungkin langsung prediksinya juga, apa yang lo tunggu dari Wales? Yang gue tunggu adalah kecepatan counter attack dari Wales. Itu yang kemarin-kemarin kayaknya nggak tampil gitu loh. Oke. Ya kan? Jadi harusnya ya kalau lu lihat Gareth Bale dan Daniel James itu kiri kanan itu ibaratnya kayak motor mobil yang kecepatannya cepet banget, kenceng banget. Setuju gue. Setuju kan? Nah, ya itu sih, apakah bisa dimanfaatin oleh Wales. Cuma satu kekurangannya sekarang adalah Wales itu bukan dilatih Ryan Giggs. Kalau 2016 itu saya ingat gue Ryan Giggs kan. Iya. Dan ini karena Ryan Giggs ada masalah, akhirnya diganti. Kayaknya itu juga ngefek ke Wales juga sih. Mungkin ya. Boleh. Entah kenapa makin kesini kok kita nemuin fakta, gue jadi lebih bela Denmark ya. Iya. Gak apa loh, kalau Wales bagus man. Menurut gue Wales tetap bagus, tetap solid menurut gue. Bagus, cuma ya dari beberapa fakta itu kita lihat lebih cenderung ke Denmark. Lebih cenderung ke Denmark sih. Cuma gue tetap jagoin Wales sih, entah kenapa ya. Karena mungkin ikut Britania Raya mungkin. Iya, mungkin. Ya boleh. Ya, setuju gue. Atau mungkin karena Dan James-nya gue nggak tahu. Tapi bisa ya. Banyak gol nggak? Gue rasa extra time enggak sih. No, menurut gue. Pasti menurut gue tetap 55% di Denmark kalau gue. 55 ya, karena Wales juga akan bisa memiliki mengejutkan. Menurut gue Wales mengejutkan. Dua-duanya ini maksudnya emang deserve untuk ketemu aja. Tepat sih. Round of 16 menurut gue tepat ini. Nah, ini menurut lo gimana nih? Full time-nya berapa atau kayak gimana? Apa yang akan terjadi nanti? Kalau menurut gue sih yang pasti ya, keras mainnya, cepat, temponya cepat. Lalu kalau banyak gol bisa, cuma pasti tipis. Setipis apa? Waduh. Gue mau ngejokes tapi garing banget. Jangan. Belum jam-jam. Belum jam-jam ini. Random soalnya. Belum jam-jam random. Iya, masih kayaknya sih tipisnya 1 gol lah ya. 1 gol mungkin. Oke. Bener kata lu untuk Denmark 5-5 Denmark. 5-5 45. Hanya nunggu kejutannya Wales aja ya. Wales. Ya. Gue gini sih, kalau di partai penting biasanya Bale itu nongol. Iya. Nah, yang jadi kejutan mungkin Bale bisa nongol sih nanti sih. Iya. Entah nongolnya pakai goal stick, gue nggak tahu sih. Iya. Atau gimana ya? Iya. Waduh, goal stick nggak tuh. Ya, oke. Kita langsung masuk ke, jangan lupa ini nggak cuma Wales doang. Kita juga ada Italia dan juga Austria. Ini juga keren soalnya. Yang dimana Alaba dan seperti apa yang telah dikatakan oleh Joachim Löw, gue masih mempercayai Joachim Löw bahwa kalau orang yang berjalan mulus di babak grup itu biasanya nggak jadi juara. Yes. Ya. Benar. Itu yang masih gue pegang. Itu moga-moga itu ketularan di Jerman. Moga-moga ini hari waktu terakhirnya bersama Jerman.